Heho Pop Gengs. Selamat datang di bulan Oktober. Ditutup dengan gol perdana Messi di Liga Champion, dibuka oleh kemenangan Minions dan Poli Rahayu di fase grup Piala Sudirman. Diramaikan oleh isu ruang PKI, serta pemecatan 57 anggota KPK termasuk Novel CS. Bulan ini Indonesia juga diramaikan oleh perhelatan PON 20 Papua. Meski deforestasi hutan Papua tak dihiraukan. Di saat deal-deal Formula E Jakarta terus menuai kontroversi, masalah warkopi terus bergulir, dan Lisa Blackpink meminta maaf atas tuduhan merampas budaya. Lalu kelucuan apa lagi yang terjadi dalam sepekan ini? Yuk kita intip di Trend of the Week. Kita mulai dari yang viral nih di dunia maya. Yang ini mungkin gak lucu, karena para siswa dilaporkan sampai kelaparan. Ada malah yang pingsan. Karena Usman, seorang guru SMP Negeri 3 Bocoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memberikan ceramah dari pukul 7 pagi hingga 3 sore. Dilaporkan oleh akun palopo.info di Instagram, mereka mendapatkan info dari salah satu orang tua murid di FB. Melansir Viva, guru yang ceramah tersebut diduga mengalami gangguan kejiwaan. Beliau dimutasi dari Sulawesi Tengah sejak 2016 lalu. Dari liputan CNN didapatkan info bahwa oknum guru tersebut telah diistirahatkan. Lalu ada Gibran yang ditemukan selamat setelah sempat dikabarkan hilang sejak melakukan pendakian Gunung Guntur tanggal 18 September lalu. 5 hari hilang di gunung, ia mengaku selamat karena ada terus yang memberikannya makanan. Kisah di gunung ia bagikan kepada TV One. Ia mengaku ada banyak orang yang merawatnya. Padahal belasan kawannya tidak bersamanya kala itu. Ia nggak tahu siapa mereka, tapi ia merasa sangat ramai di atas gunung. Segera saja kabar ini jadi lahapan para penikmat cerita horor dan mistis. Dan Mang Ade yang menemukan bocah tersebut pertama kali di Curug Cikoneng mendapatkan hadiah dari kepolisian. Sehat-sehat terus ya Mang Ade dan Gibran. Di Surabaya, polisinya juga jadi bahan omongan nih. Setelah video di TikTok ramai direspon, memperlihatkan boneka Squid Game tengah berdiri membelakangi lampu merah, lalu membalikan badan dan mengambil gambar para pengendara motor. Tertulis dalam video, yang melanggar akan dikirimi surat cinta. Dengan kalimat iklan, terobos sedikit, kami jepret. Mengutip Kompas, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irfan Wahyu Derajat menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekayasa hasil editan yang dibuat oleh tim Idishub. Tujuannya sebagai pengingat kepada pengendara. Video ini telah diunggah lebih dulu oleh Dishub Surabaya. Sementara itu, Kepala Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Slamet Raharjo, viral di dunia maya setelah videonya diunggah oleh akun Banjarnegara Terkini, memperlihatkan kelihayan beliau melawan papan reklame, menendangnya lalu mencabutnya. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa semenjak adanya baliho tersebut, listrik padam 4 kali. Meskipun tidak nempel, namun bersebelahan dengan kabel jaringan listrik PLN, sehingga menyebabkan konduksi. Bahkan ketika dipegang, besi baliho tersebut nyetrum dikit. Wah, semangat Pak Gondrong, masih banyak baliho lainnya. Nah, yang ini beneran lucu nih. Pria ini disiram air saat sedang berdiri di depan seorang perempuan. Perempuan yang satunya datang tiba-tiba membawa segelas kopi atau apalah atau teh mungkin ya, yang jelas itu air. Basah deh. Hayo, kira-kira kenapa ya? Karena kalau video viral yang satu ini udah jelas, ini adalah istri yang tengah labrak suaminya. Gak pulang seminggu karena alasan pekerjaan. Ternyata beliau nongki-nongki cantik di warung bersama wanita lain. Apakah ia berselingkuh? Entahlah. Baik, kita tinggalkan kelucuan tersebut, melihat yang agak serius-serius. Tapi tetap ada lawaknya juga sih. Yakni drama dari ruang DPR.
Viral pernyataan anggota dewan yang juga mantan penyanyi cilik, Tina Toon. Dalam rapat paripurna interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E yang digelar pada tanggal 28 September lalu, beliau menginterupsi dengan menyatakan bahwa program Formula E dinilai tidak pro rakyat. Nggak tahu lagi deh. Program DPR mana sebenarnya yang pro rakyat? Rakyat yang mana? Tanyakan pada Eko Maung dah. Karena rakyatnya aja masih bergulat dengan masalah perut. Boro-boro update rapat paripurna. Ada orang tua yang malah ngecat anaknya berwarna silver. Diungkapkan oleh akun tangerangupdate.com, seorang ibu membawa anak yang telah berwarna silver untuk menarik simpatik para pengguna jalan di sekitar SPBU Parakan Pamulang pada tanggal 24 September lalu. Videonya juga diunggah oleh Kompas TV. Dan setelah ditelusuri, anak ini ternyata masih berusia 10 bulan. Suaminya sedang ngamen dan ia tidak ada tempat untuk menitipkan anaknya. Aduh, bahaya banget kan zat kimia kayak gitu ditumpahkan ke kulit bayi? Bahkan Luhut sang Lord segala bisa tidak akan mampu membantu. Karena dirinya aja masih bergelut dengan masalah. Setelah sempat dikabarkan berseteru berujung pelaporan Hari Azhar. Karena kontennya yang menyudutkan Luhut terkait pertambangan di Papua. Kini kabar terbaru mengatakan bahwa Haris pernah minta saham Freeport kepada Luhut. Haris pun segera membantah. Mengutip CNN, Haris mengaku bahwa memang sempat mengunjungi kantor Kemenko Marves. Namun saat itu kedatangannya ke Kemenko untuk membantu Forum Pemilik Hak Sulung atau FPHS, Masyarakat Adat Sekitar Wilayah Tambang Freeport Indonesia. Sedangkan Junifer mengatakan tudingan itu untuk memberikan konteks terkait hubungan kedekatan antara Haris dengan Luhut. No comment, takut diciduk. Sedangkan di dunia olahraga, kita masih dihibur oleh bal-balan nih, yang terus berkutat dengan masalah gaji pemain. Iki piye toh mbah-mbah petinggi klub? Udah Oktober aja, Liga 1 udah bergulir, Bayangkara FC masih memimpin. Liga 2 udah kick off. Ahal PS Pati masih jadi bahan guyonan. Beberapa klub masih saja menunggak gaji pemainnya. Sementara itu di Twitter, 2 tagar trending dalam sepekan, bahkan hingga minggu depan kali ya. #Dejan out, #Arthur out, mengikut nama klub PSS Sleman yang menduduki trending satu Twitter. Dilambungkan oleh Sleman fans, hasil dari kekecewaan berat para supporter. Terpantau dari akun supporter fanatik mereka, BCS dan 976 Stud, salah satu kekecewaannya adalah racikan skuad PSS dianggap kurang apik, seperti tetap memainkan Arthur Irawan. Pemain bernomor punggung 8 yang kerap blunder dalam permainan, hingga dicap sebagai beban tim. Sedangkan pelatih Dejan Antonik dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak ada kemajuan dalam kepemimpinannya. Telah ada pernyataan resmi dari pihak manajemen diunggah di akun official klub, namun bagi supporter itu hanya janji manis. Semakin berang supporter setelah Marco mengeluarkan ancaman bahwa jika Dejan keluar maka PSS akan pindah home base, alias keluar dari Sleman. Pernyataan demi pernyataan keluar di semua kanal milik supporter termasuk di batas pagar. Terpantau dari penelusuran tim susur gosip Daftar Populer, telah ada 2 pekan para supporter gerilya menyuarakan kegelisahannya. Seperti penempelan poster dan spanduk protes di jalan-jalan Sleman hingga Bantul. Sepertinya ini akan mengulangi perseteruan lama supporter dan manajemen setelah pelatih Seto keluar. Di Liga Champions sendiri harusnya kita memberikan tepuk tangan nih kepada Messi setelah mencetak gol perdananya dan berhasil mengalahkan lawan beratnya Man City. Tapi yang viral malah videonya yang sedang rebahan menjadi pagar betis saat terjadi tembakan bebas. Ini seperti nasib Arsenal yang dibully karena kalah terus-terusan. Tapi sekalinya menang melawan Tottenham, semua terpongkeng kaget. Saking syoknya, gak rame beritanya, hanya supporternya yang merayakan 5 hari berturut-turut. Timnas Putri malah menunjukkan prestasinya loh. Lolos ke AFC setelah menang dari Singapura. PSSI dari lamannya mengatakan
Skuad Garuda Putri ini akan melengkapi 12 negara yang tampil di Piala Asia Wanita 2022 mendatang, yang akan diselenggarakan di India. Sedangkan dari PON 20 Papua, Jakarta masih memuncaki klasemen sementara perolehan medali hingga 1 Oktober kemarin. Dan yang viral adalah kembali dipertontonkan tindakan tidak suportif. Sepertinya mencontohi AHPS Pati nih. Tim futsal Jatim melakukan gerakan-gerakan kungfu saat melawan tim Jabar. Bahkan pemain sempat rusuh di menit ke-15. Tapi Jabarlah yang mendapatkan kartu merah. Lalu di perhelatan Sudirman Cup, Minion menyumbang 1 poin untuk Indonesia saat berlaga melawan Denmark. Menjuarai grup C dalam babak penyisihan, duo badminton andalan kita semua ini akan bertanding di 8 besar. Kebanggaan lainnya, Polly Rahayu ikut menyumbangkan poin setelah menumbangkan Denmark hari Rabu lalu. Semangat para kebanggaan, Ewako! Sedangkan di dunia entertainment, Lisa kembali trending nih. Ia masih dari single solonya, tapi kali ini menuai kontroversi. Lagu Maninya dianggap melecehkan kebudayaan. Gaya rambut kepang panjang yang disebut box braids adalah identitas dan budaya yang integral dalam masyarakat Afrika. Dianggap merampas budaya lain, Lisa pun segera meminta maaf. Tapi tak sedikit yang membelanya, mengatakan bahwa Thailand juga memiliki gaya rambut serupa yang bernama pompia, atau berarti kepang rambut. Gimana menurut kamu, Blink? Sementara My Universe kolaborasi BTS dan Coldplay masih trending di YouTube. Warkopi masih bergelut dengan masalah hak cipta, setelah sempat ditegur karena mengunggah ulang video-video Warkop DKI tanpa persetujuan pihak Warkop DKI. Tersiar kabar, mereka terancam pidana 4 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Indro Warkop sendiri menyikapi kabar tersebut dengan sedih. Bahkan kaget dengan semakin berkembangnya kasus ini ke tingkat pidana.